Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Abi Halim Muda selaku pengasuh pada pesantren Seperti Menara Bani Bida. Yang saya hormati Dewan Guru MTS Sekolah Bani Bida. Yang saya hormati tidak lupa teman-teman kedua orang tua aku yang di rumah dan teman-teman yang seperjuangan yang saya banggakan. Kenapa saya selalu bisa hari ini setelah menjelaskan tentang sholat ubudiyah tentang sholatul ajiz. Sholatul ajiz di sini menjelaskan tentang salah satu rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Terus di sini pengertian mampu yaitu kemampuan seorang melakukan berdiri tanpa kesulitan. Terus jika seorang mampu melaksanakan sholat tanpa berjamaah, terus jika berjamaah ada rukun yang dilakukan duduk, maka sebaiknya itu dilakukan secara sendiri, tidak usah berjamaah. Terus di sini juga ada sholat dengan duduk. Jadi sholat dengan duduk itu ketika kita tidak mampu berdiri maka bolehlah sholat dengan duduk. Dan sholat dengan duduk itu termasuk duduknya yaitu duduk iftirasi. Terus di sini ada melakukan rukuknya dengan duduk membungkukkan kepala. Jadi kita ruku itu dalam keadaan duduk iftirasi, dan ketika kita ruku itu hanya cuma menundukkan kepala saja. Terus juga di sini sujud lebih ke bawah. Jadi ketika kita sholat sambil duduk itu ketika kita ruku cuma menundukkan kepala, dan ketika sujud itu kepalanya itu lebih tunduk ke bawah, dan sholat sambil tidur miring. Ketika kita juga tidak sanggup untuk duduk atau tidak sanggup untuk berdiri, maka kita boleh untuk tidur miring. Terus yaitu sunahnya yaitu memakai sisi lambung sebelah kanan, jadi miring ke sebelah kanan. Terus kepala berada di utara, menghadap ke utara, dan isyarah kepala untuk sujud. Terus sholat dengan terlentang, jadi ketika kita tidak sanggup untuk tidur miring maka kita boleh terlentang, tapi wajib sedikit kepala kita wajib sedikit diangkat, dan memakai isyarah mata. Ketika kita tidak sanggup untuk melakukan gerakan, kita boleh isyarah mata dengan cara mengkedip-kedipkan, terus dadanya menghadap ke kiblat. Jika tidak terus di sini ada sholat dengan isyarah mata dan dalam hati, yaitu semua rukun sholat dengan isyarah mata. Terus di sini ada kedipan untuk ruku dan sujud. Jadi kita berkedip untuk ruku dan sujud. Terus jika tidak dapat dengan isyarah, boleh memakai. Jika kita tidak mampu untuk menggunakan isyarah, bolehlah kita itu laksanakan dengan di dalam hati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.